Tepuk tangan yang menyembunyikan getar. Jakarta, malam itu, gemerlap lampu panggung bersinar lebih terang dari biasanya. Sorak-sorai penonton memenuhi studio, tangan-tangan bertepuk serempak saat musik berhenti, dan dua penyanyi muda berdiri di tengah panggung dengan senyum yang nyaris tak tergoyahkan. Arbil dari Asahan dan Tasya dari Tangerang, dua nama yang malam itu menjelma menjadi magnet perhatian, bukan hanya karena suara mereka yang memukau, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, lebih halus, dan lebih sulit dijelaskan. Sebagian besar penonton mungkin hanya melihat satu penampilan duet yang spektakuler, tapi dari sudut pandang kami sebagai pengamat di belakang layar, ada narasi yang mengendap, pelan-pelan muncul di antara jeda musik, sorot mata, dan gestur tubuh. Narasi ini bukan bagian dari naskah atau arahan produser, ia hadir secara alami. Ia hadir karena manusia di atas panggung itu sedang menyampaikan lebih dari sekadar lagu. Tasya terlihat memancarkan kepercayaan diri, sedangkan Arbil menyempurnakan harmoni dengan pembawaan yang tenang dan mengayomi. Interaksi mereka begitu cair, begitu dekat, hingga batas antara profesionalisme dan perasaan menjadi kabur. Bukan hanya duet biasa, ini seperti percakapan emosional yang terjadi di depan publik. Dan itulah mengapa para juri, bahkan sebelum memberi komentar teknis, sudah terhanyut dalam atmosfer yang dibangun keduanya. Namun, seperti banyak kisah di dunia hiburan, apa yang tampak di depan layar tak selalu mencerminkan keseluruhan cerita. Malam itu, ada satu penonton yang tidak ikut tertawa, tidak ikut bertepuk tangan. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca. Zahra, tawa yang sembunyikan luka. Senyuman bisa berarti banyak hal, tapi ketika tawa berubah menjadi isak yang tertahan, kita tahu ada perasaan yang tak bisa disembunyikan. Itulah yang terlihat pada wajah Zahra malam itu. Di tengah riuh rendah sorakan, kamera sempat menyorotnya tersenyum sambil menyeka air mata. Reaksi yang mencengangkan, mengingat dia bukanlah bagian dari duet malam itu. Apa yang membuat Zahra menangis? Beberapa juri sempat berseloroh bahwa ia salting atau salah tingkah karena interaksi antara Arbil dan Tasya. Namun bagi yang jeli membaca bahasa tubuh, ini lebih dari sekedar malu-malu biasa. Air matanya tidak datang dari gelak tawa, melainkan dari tempat yang lebih dalam, perasaan yang belum tersampaikan. Penonton media sosial langsung ramai berspekulasi. Apakah Zahra menyimpan rasa kepada salah satu dari mereka? Apakah ada kisah lama yang terbangkitkan oleh penampilan yang terlalu menyentuh itu? Semua hanya bisa menebak. Yang jelas, Zahra tidak bisa menutupi perasaannya lagi malam itu. Dalam dunia pertunjukan, kontrol emosi adalah bagian dari profesionalisme. Tapi Zahra, yang dikenal tenang dan fokus, malam itu goyah. Tertawar sambil menangis bukan sekedar ekspresi ganda. Itu adalah jeritan sunyi dari hati yang tak tahu harus berkata apa. Dan itu baru awal dari retakan yang mulai terlihat. Rayuan di atas panggung, taktik atau tanda. Arbil tak hanya bernyanyi, ia bercerita lewat tatapan, bahasa tubuh, dan gestur lembut yang membuat penonton ikut tenggelam dalam suasana. Saat membawakan lagu penuh makna itu bersama Tasya, ia terlihat begitu memanjakan rekannya. Beberapa juri bahkan menyebutnya pintar merayu. Pertanyaannya, apakah itu bagian dari strategi panggung atau perasaan yang benar-benar terpancar? Gestur kecil seperti menyentuh lengan, melirik dengan senyum simpul, atau berdiri lebih dekat dari biasanya, semua itu membuat suasana di panggung menjadi lebih dari sekedar musikal. Interaksi itu terasa terlalu nyata untuk tidak membuat penonton berspekulasi. Tasya pun tampak tidak canggung. Ia membalas tatapan, tersenyum di saat-saat yang terasa spontan. Bahkan ketika tidak bernyanyi, sorot matanya tetap terkunci pada Arbil, seolah keduanya berbicara lewat frekuensi yang hanya mereka pahami. Dalam dunia hiburan, chemistry di atas panggung adalah emas. Tapi ketika chemistry itu meluap hingga tak bisa dikendalikan, penonton mulai bertanya, adakah sesuatu yang tumbuh diam-diam di balik layar? Dan salah satu juri, tanpa ragu, melemparkan dugaan yang membuat suasana membeku sesaat.
3 nama, 1 cerita. Ketika 2 orang tampil terlalu dekat, yang ketiga seringkali ikut terluka. Zahra, Arbil, dan Tasya, 3 nama yang malam itu tak bisa dilepaskan satu sama lain. Tak sedikit penonton dan juri mulai merangkai narasi sendiri. Salah satu dari mereka bahkan berseloroh, setelah ini jangan-jangan ada Arsya Abil. Suasana studio pun meledak dalam tawa, tapi di balik tawa itu ada kenyataan yang lebih dalam. Zahra diam, ia hanya berkata ingin fokus pada karir. Tapi di dunia selebriti, fokus pada karir seringkali jadi pernyataan pelindung, cara untuk menghindari pertanyaan yang terlalu menyentuh emosi. Bahkan saat diminta berkomentar, Zahra memilih tidak menjawab langsung. Ia hanya tertawa kecil, lalu menunduk. Salah satu momen paling mengusik datang ketika ia berbisik pelan. Arbil berubah. Sebuah kalimat yang mengandung sejuta makna. Apakah maksudnya Arbil tak lagi seperti dulu? Atau ada sesuatu yang telah ia sadari tapi tak ingin diungkap terang-terangan? Sejak awal, Zahra dan Arbil disebut-sebut memiliki kedekatan. Namun malam itu, spotlight berpindah arah. Tasya ada di samping Arbil, dan Zahra, ia berdiri di luar sorotan. Dan sejak saat itu, panggung tidak lagi terasa sama. Lagu yang berasal dari luka. Tidak semua lagu lahir dari nada, beberapa tercipta dari luka. Dan malam itu, lagu yang dibawakan Arbil dan Tasya menyimpan sejarah yang lebih emosional dari yang dibayangkan. Ternyata, lagu itu diciptakan berdasarkan curhatan personal dari seseorang yang kesulitan menyampaikan isi hati. Penciptanya, Cikgu Adibau, pernah menyatakan bahwa lagu ini adalah cermin dari perasaan yang terkubur terlalu lama. Ketika liriknya berbicara tentang keinginan untuk didengar, untuk dimengerti, banyak yang merasa tersentuh, termasuk mereka yang menyimpan rasa diam-diam. Ironisnya, lagu itu justru dibawakan oleh 2 orang yang kini jadi sorotan utama. Dan yang merasa paling terhubung dengan liriknya, berdiri di pinggir panggung. Zahra, yang tak lagi bisa menyembunyikan gejolak hati, seolah menjadi perwujudan dari lagu itu sendiri. Ia adalah suara yang tidak terdengar. Ia adalah tokoh yang tidak ikut bernyanyi, tapi menjadi alasan kenapa lirik itu terasa hidup. Karena kadang, lagu tidak hanya dinyanyikan, ia dialami. Gengsi yang menjadi jerat. Jadi, perempuan itu boleh gengsi, tapi kalau akhirnya menderita, ya sakit hati. Kalimat itu keluar dari salah satu juri, ringan di telinga, tapi berat di hati. Ia berbicara langsung kepada Zahra yang saat itu mencoba tersenyum tapi gagal menyembunyikan perubahan ekspresi. Gengsi seringkali menjadi tameng. Ia melindungi harga diri, menjaga jarak, memberi kesan kuat. Tapi dalam banyak kasus, gengsi justru jadi jerat, membuat seseorang terjebak dalam kebisuan. Tak bisa berkata, tak bisa bertindak, hanya menunggu dan berharap. Zahra, dalam segala ketenangannya, malam itu terlihat rapuh. Beberapa juri mencoba mencairkan suasana dengan lelucon, tapi mata kamera tidak bisa dibohongi. Penonton bisa melihat, ini bukan soal cinta biasa. Ini adalah soal seseorang yang menahan perasaan terlalu lama. Ketika sahabat jadi asing dan peran di panggung berpindah tangan, yang tersisa hanyalah tanya, apa yang salah? Di mana awalnya, dan mengapa tidak ada yang berani mengaku? Karena di balik kata gengsi, seringkali tersembunyi luka yang dalam. Koreografi yang mengguncang vokal. Dalam dunia kompetisi musik, penampilan bukan sekedar suara. Visual, energi panggung, hingga tarian dan gerak tubuh menjadi satu kesatuan pertunjukan yang harus sempurna. Tapi malam itu, di balik kekompakan Arbil dan Tasya, ada satu hal yang luput dari banyak mata, kelelahan yang diam-diam menyerang vokal Tasya. Salah satu juri mencatatnya dengan tajam. Pada nada rendah, suara Tasya sempat melemah. Penyebabnya, koreografi yang terlalu padat, gerakan tarian yang menuntut stamina tinggi membuat napas terengah, dan suara pun kehilangan kontrol. Sebuah tantangan klasik dalam dunia pertunjukan langsung, bagaimana tetap terdengar indah ketika tubuh dipaksa bergerak cepat.
Yang menarik, Tasya tetap menjaga senyum, ekspresi, dan koneksi dengan Arbil seolah tak terjadi apa-apa. Inilah bukti profesionalisme. Tapi kamera menangkap lebih dari sekedar ekspresi. Terlihat jelas detik-detik ketika ia harus berjuang mengatur napas, menguatkan suara yang hampir menghilang. Dalam konteks itu, penonton mulai memahami betapa sulitnya menjaga konsistensi performa. Satu kesalahan kecil bisa terlihat seperti kekurangan besar. Tapi di sisi lain, penampilan Tasya juga memperlihatkan kekuatan seorang penyanyi muda yang tetap bertahan meski secara teknis terguncang. Dan ternyata, tantangan itu belum selesai. Satu kata, banyak harapan. Jangan dung, tapi dong. Kalimat yang terdengar seperti lelucon ringan itu ternyata menyimpan makna dalam. Salah satu juri menyoroti pelafalan Tasya yang dinilai terlalu pendek, mengubah kata dong menjadi dung. Penonton tertawa, Tasya tertawa, tapi di balik tawa itu, tekanan tampil sempurna terus bertambah. Ini bukan soal satu suku kata, ini soal ekspektasi yang melekat pada pundak para peserta. Dalam dunia hiburan yang dibentuk oleh penilaian visual dan audio secara bersamaan, setiap detail sekecil apapun bisa menentukan penilaian publik. Bahkan suara yang terdengar sedikit kurang manja bisa menjadi bahan diskusi panjang di meja juri. Tasya, yang disebut memiliki suara serak elegan, dituntut menyesuaikan gaya bernyanyinya agar tetap emosional tetapi juga bersih, utuh dan jelas. Sebuah standar ganda yang tidak semua bisa memenuhinya sekaligus. Sementara itu, Arbil terlihat jauh lebih stabil, dan itulah yang secara tak langsung menambahkan tekanan pada pasangan duetnya malam itu. Dalam sesi komentar, juri lainnya bahkan meminta bagian lagu itu diulang, seolah belum puas, seolah ingin menguji. Dan dalam setiap ulangan itu, harapan untuk tampil sempurna justru membebani mental para peserta muda ini. Dan tekanan itu mulai membentuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar koreksi. Tawa yang jadi tirai. Suasana studio malam itu dipenuhi tawa. Tawa juri, tawa peserta, bahkan tawa penonton yang menyaksikan siaran ulangnya. Tapi, bagi mereka yang terbiasa membaca atmosfer emosional, tawa itu bukan selalu lambang kebahagiaan. Terkadang, tawa adalah tirai. Ia menutupi rasa tak nyaman, ia menyembunyikan konflik yang belum ingin diungkap. Salah satu juri mulai bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dikenal sebagai sosok yang agresif dalam mengejar cinta. Cerita itu disambut riuh rendah, tapi tak sedikit penonton bertanya, mengapa cerita pribadi itu dimunculkan di tengah suasana panggung yang tegang? Apakah untuk mencairkan suasana atau untuk mengalihkan fokus dari sesuatu yang lebih serius? Ada banyak momen dalam tayangan itu, di mana candaan seperti disengaja untuk menyeimbangkan emosi yang terlalu padat. Ketika Zahra terlihat menunduk, saat Tasya mulai goyah, atau ketika Arbil memilih menjawab singkat, tawa dari juri muncul seperti penyelamat dari keheningan yang tidak nyaman. Namun, penonton tidak bisa dibohongi. Mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang dikatakan. Karena di balik lelucon, tetap ada mata yang berkaca, suara yang bergetar, dan suasana yang menegang. Dan setelah semua tawa reda, yang tertinggal hanyalah diam dan pertanyaan. Panggung padam, cerita menyala. Lampu-lampu mulai padam, musik berhenti. Para kru sibuk menggulung kabel dan penonton satu persatu meninggalkan studio. Tapi cerita malam itu belum benar-benar berakhir. Justru ketika sorotan lampu tak lagi menyilaukan, cerita sesungguhnya baru dimulai. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana kelanjutan hubungan Zahra, Arbil, dan Tasya? Apakah perasaan yang tertangkap kamera benar-benar sedalam itu? Ataukah semua ini hanya bagian dari narasi besar dunia hiburan yang memang sengaja menampilkan sisi manusiawi untuk menjangkau hati penonton? Di balik layar, ada tim produksi yang menganalisis ulang footage, memilih angle paling menyentuh, dan menyusun adegan agar dramatis. Tapi tidak semua bisa direkayasa. Rasa cemburu, kegugupan, dan isyarat kecil yang muncul spontan, itu semua bukan naskah, itu nyata. Arbil, Tasya, dan Tasya mungkin akan kembali ke rutinitas mereka, tapi malam itu akan tetap dikenang. Bukan hanya karena suara atau teknik panggung, tapi karena malam itu adalah malam ketika panggung